Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 5 dengan anggota Maujar Pamada Alung dengan NIM 203210123. Lalu Maulida Putri dengan NIM 203210124. Lalu Maulidiana Hikmah Latifiani dengan NIM 203210125. Lalu dengan saya sendiri, Maya Khalida dengan NIM 203210126. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul Masa Remaja Awal. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian masa remaja awal. Masa remaja awal merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa perkembangan. Sikap terhadap orang tua ke arah kemandirian atau independen, perenungan diri, perhatian terhadap nilai-nilai estetika, dan isu-isu moral. Menurut Mon dan Haditono menyatakan, masa remaja awal yang dimulai dari umur 12 sampai umur 15 tahun. Lalu masa remaja pertengahan dimulai dari umur 15 sampai umur 18 tahun. Dan masa remaja akhir dari umur 18 sampai 21 tahun. Menurut Syekh Muhammad Jamaluddin Mahfud menyatakan bahwa usia 12 tahun sampai 15 tahun disebut dengan fase permulaan remaja. Lalu usia 15 tahun sampai 18 tahun disebut sebagai fase pertengahan remaja. Dan usia 18 tahun sampai usia 22 tahun disebut sebagai fase pemuda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik masa remaja awal. Karakteristik perkembangan normal yang terjadi pada remaja dalam menjalankan tugas perkembangannya dalam mencapai identitas diri, antara lain menilai diri secara objektif dan merencanakan untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Dengan demikian, pada fase ini seorang remaja akan, yang pertama, menilai rasa identitas pribadi, yang kedua, meningkatkan minat pada lawan jenis, yang dimana pada masa remaja ini para anak remaja akan mempunyai rasa suka pada lawan jenis itu lebih tinggi, keinginan untuk berpacaran seperti itu. Yang ketiga, menggabungkan perubahan seks sekunder ke dalam citra tubuh. Seks sekunder itu seperti kayak kalau pada laki-laki itu tumbuhnya jakun, berotot secara fisik gitu. Yang keempat, memulai perumusan tujuan okupasional, dan yang kelima, memulai pemisahan diri dari otoritas keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja awal. Yang pertama yaitu emosional, perubahan kondisi fisik karena keadaan sosial yang menyebabkan reaksi yang lain daripada masih kanak-kanak. Yang kedua yaitu tidak stabil keadaannya, yang menimbulkan sifat atau reaksinya sering berubah-ubah. Contoh, gembira berubah menjadi kesedihan, percaya diri berubah menjadi egois. Yang ketiga yaitu C, mempunyai banyak masalah. 1. Masalah berhubungan dengan jasmaninya, memikirkan tampangnya dan bentuk badan yang diidamkan. Yang kedua, masalah berhubungan dengan nilai-nilai, seringkali bertentangan dengan orang tua, akan tetapi mereka lebih puas jika telah mendapatkan pengalamannya sendiri. Yang ketiga yaitu masalah berhubungan dengan lawan jenis. Alangkah baiknya jika orang tua atau orang dewasa menyediakan waktu untuk membicarakan hal ini. Dan yang keempat yaitu masalah yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, dalam usahanya membebaskan diri dari ketergantungan pada orang tua. Yang selanjutnya yaitu masa yang kritis, menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi serta telah dipersiapkan peran yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Umumnya lebih berhasil daripada anak yang senantiasa dilindungi dan dimanjakan. Baik, selanjutnya yaitu upaya optimalisasi perkembangan masa remaja awal. Selain anak bertumbuh secara fisik, mereka juga akan berkembang. Beberapa ranah perkembangan anak dapat dilihat melalui perkembangan intelektual, perkembangan psikososial, juga perkembangan moral.
perkembangan intelektual dapat dicapai melalui proses belajar mengajar secara formal di sekolah berdasarkan kurikulum pendidikan yang telah dirumuskan. Di samping itu, anak-anak akan berkembang secara psikososial melalui proses interaksinya dengan lingkungan, juga beberapa mata pelajaran yang membantu anak memiliki pengetahuan mengenai kehidupan bermasyarakat dan bagaimana bersikap menjadi makhluk sosial. Secara moral pun, sekolah memiliki tanggung jawab untuk bisa membantu anak berkembang dan memiliki nilai moral yang baik. Menurut Hafik Hurs tahun 1976, upaya perkembangan yang perlu dipenuhi pada masa remaja awal adalah sebagai berikut. A. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. B. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. C. Belajar bergaul dengan teman sebaya. D. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. E. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. F. Belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. G. Mengembangkan kata hati. H. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. I. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.